Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin sidang online yang dimuliakan oleh Allah, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, kekurangan, khilaf, dan mohon maaf baru bisa tampil kembali memberikan sesuatu yang semoga bermanfaat kepada para jamaah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Quran sebagai kitab suci, pedoman hidup bagi orang yang beriman, tentu memuat banyak sekali petunjuk. Di antaranya adalah kita didorong atau termotivasi untuk mengkaji, meneliti, mempelajari ayat-ayat kauni yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Masih seputar hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran, di bagian berikutnya adalah kita akan membahas tentang keajaiban dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang penciptaan unta. Sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali salah, nanti bisa dicek kembali. Teksnya adalah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Dan tidakkah mereka memperhatikan ilal ibil, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Tentu ini mengundang kita semua untuk melihat seekor unta. Unta ini hewan yang sangat bermanfaat di kehidupan bangsa Arab waktu itu sebagai transportasi jarak jauh, karena kita tahu sendiri bahwa geografisnya adalah penuh dengan yang namanya padang pasir. Tentu unta ini bisa membawa muatan orang yang berpindah-pindah atau melakukan jual beli pada waktu itu. Unta ini mampu bertahan tidak makan dan minum selama 8 hari karena didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyimpan makanan dan minuman. Dan ketika mungkin misal badai pasir terjadi, hidung unta itu mempunyai penutup, seperti mata mempunyai penutup mata, jendela mata. Nah, ini bagi unta ada jendela untuk hidung, sehingga pasir itu tidak memasuki ke dalam tubuhnya lewat lubang hidungnya. Dan unta juga didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kaki yang tinggi, sehingga ketika misalkan terjatuh atau masuk ke dalam lubang pasir, maka kaki ini akan sangat membantu menolong tubuhnya untuk naik ke atas. Hadirin sidang online yang dimuliakan oleh Allah, dulu Nabi Soleh alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Dan di sana salah satu mukjizatnya adalah seekor unta untuk bisa diperas air susunya kepada masyarakat kaum Samud tersebut. Akan tetapi mereka mendustakan dan membunuh unta tersebut, sehingga diazablah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amma Samudu fa uhliku bit-taghiyah. Kaum Samud diazab oleh Allah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah pada umur beliau di usia 53, di awal
tahun Hijriah, beliau juga mengendarai unta. Dan unta tersebut dipersilakan untuk memilih tempat tinggal beliau ketika nanti hidup di Madinah. Sebagian bangsa Arab menjadikan unta juga sebagai makanan. Artinya mereka membuat daging unta. Entah itu dibakar atau dimasak dan lain sebagainya. Air susunya juga merupakan sebagai obat untuk kesehatan. Artinya terdapat unsur-unsur pengobatan. Unta juga mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, bahkan di dalam suhu yang sangat ekstrim, baik itu musim panas maupun musim salju. Dan kulit dari binatang unta ini juga bisa dipakai, nantinya bisa dimanfaatkan untuk membuat jaket atau selimut. Terdapat berbagai manfaat kepada manusia. Salah satu binatang ternak juga selain sapi, domba, kambing, kerbau, unta juga termasuk binatang ternak. Dan kita tahu nama surat dalam Al-Quran namanya surat Al-An'am, artinya binatang ternak. Terdapat berbagai banyak manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.